Karena banyak kan stigma soal event Jepangan yang wibu itu bau bawang lah. Jadi menurut aku ya soal cosplayer ya, nggak ada cosplayer yang aneh. Aku pengen ngasih pesan buat teman-teman yang cosplay ya. Ini episode yang kali ini spesial ya, karena biasanya kan berdua dan biasanya sama cosplayer. Sekarang narasumbernya ini nggak cosplayer nih teman-teman ya. Kalau dilihat nih, terus ada teman aku juga di sini, namanya Hotaru. Iya, Hotaru. Perkenalkan juga ini narasumber kita hari ini dengan Bang Irfan. Halo Bang Irfan. Semuanya, saya Irfan Elsyami. Kalau ke teman-teman kalau apa? Suara gue gak gedean kan ya? Enggak, aman kok. Aman. Identitasnya nggak bakal ketahuan kok. Aman. Nggak bakal ketahuan. Misterius tetap. Saya kesan museum soalnya kesini. Siap Michael Jackson. Oh, tempat ini tuh kayak yang desa tersembunyi itu ya, nggak boleh ketahuan sama orang ya. Iya, nggak boleh. Soalnya memang kemarin itu kejadian ada bocor sepertinya. OTT dari Demon Slayer lah. Siap. Oke. Oke. Langsung. Bang Irfan, Ya, macet gak kesini? aku mau bilang macet banget nggak enak ya. Kan kesini digendong. Ini sama siapa digendong? Sama. Kan gak kabel bola kan yang digendong. Iya, harus ditutup mata, terus indera penciuman ditutup juga. Ini hostnya yang ngulik aja. Hostnya yang ngulik ini ngomongin apa? Nggak, lancar. Lancar. Iya. Oke, Bang Irfan. Gue sebenarnya pertama kali ngeliat lo itu waktu muncul di FYP gue nih ya. Oke. Tiba-tiba tips wibu glow up nih. Tips glow up untuk ibu-ibu akut. Iya, itu sebenarnya gue kayak, wah ini apa nih gitu kan. Pas gue ngeliat, dan ini bener banget menurut gue. Oke. Apa yang lu momen kayak Langsung relate. Enggak, tapi lu wibu akutnya atau bukan wibu Iya. akutnya, cuma tipsnya. untungnya gue kalau pakai kayak gini nih ya. Ini bang nih pakai begini nih. Ini ada pengharum di dalam sini ya. Oh, oke. Nggak tahu dong kayak apa juga ngetek Nggak masuk Aman ya, ya, nggak iya, masuk. iya. Udah kayak filter. Gue masuk. Itu jigong lu kali. Jadi lu nggak jawab yang lain. Juga nggak masuk. Makanya. Berarti abangnya relate, abangnya wibu akut atau punya banyak teman wibu akut nih? Nah gini, kalau dibilang wibu, ya saya wibu. Oke. Saya akui saya wibu. Maksudnya saya suka anime, saya baca manga. Dari dulu ngikutin. Oke. Cuman kalau ke acara event itu belum lama sebenarnya. Baru ya kira-kira inilah. Pas datang ke event itu yang lu bilang pakai parfum. Gue nggak berusaha mengejek ya. Gue nggak berusaha buat menjatuhkan pihak manapun. Cuman Oke. apa yang lu bilang itu kayak, oh men ini bener gitu. Iya. Kenapa lu bisa kepikiran gitu bikin Penasaran bener-bener. bikin nih. Jadi proses nemu ide itu ya berarti ya. Iya, prosesnya karena lu bikin tips juga kan banyak dong nggak sih? Benar. 1, part 2 buat yang buat banyak lah itu kan. Iya. Kenapa lu bisa kepikiran punya ide bikin konten itu gitu? Iya, jadi awalnya karena emang aku pengen bikin konten soal wibu sebenarnya. Awal banget itu sebelum tips glow up aku rekomendasi outfit wibu. Karena aku sendiri wibu. Oke. Gitu. Jadi berawal dari ngelihat kok lihat teman-teman wibu aku outfitnya nggak oke ya gitu. Karena kayaknya nggak harus kayak gitu loh. Maksudnya kayak nggak yang freak gitu. Jadi aku bikin tuh awalnya rekomendasi outfit wibu. Oh. Iya, tujuannya tuh sebenarnya pengen bikin temen-temen wibu aku tuh keren juga, karena sebenarnya karakter anime harusnya keren. Kok kita nggak keren gitu? Iya. Kayak Yuji yang baru-baru aja, keren itu. Gue bicara outfit Yuji itu keren sih. Itu Bener, chic. Coba nanti dimasukin nih Yuji tuh Yuji keren itu. ada Seifuku ya namanya kalau Seifuku ya. Seragam. Kan? Gak ada ya sama OSIS gak ada ya. Enggak ada beda dong. Terus rambutnya juga oke tuh, pink. Iya. Meskipun kalau di dunia itu mungkin kayak agak mirip-mirip
Cuman maksud aku bisa lah kita sekeren itu gitu ya. Ini Yuji Itadori kan? Bener, Yuji Itadori ya. Oke. Tapi rambutnya itu sebenarnya rambutnya tublok kayaknya ya kalau di dunia nyata ya. Tublok itu agak-agak ke arah K-pop juga sebenarnya. Enggak, yang gua tahu potongan cuma undercut itu kayaknya undercut. Tapi gue rasa Yuji berarti kayak Blackpink kayaknya. Mungkin Bisa jadi. Sebenarnya warna pink itu udah banyak di kalangan K-popers juga. Nah awalnya aku bikin itu rekomendasi outfit wibu. Terus ternyata lihat responnya bagus, terus aku pikirin aku pengen ningkatin lagi nih. Selain rekomendasi outfit apa lagi ya? Terus kepikiran, langsung dapat aja idenya. Oh, tips glow up. Akhirnya aku bikin tuh karena background aku sebagai stand up comedian kan. Iya. Oh, Nah, stand up comedian guys. Iya, aku stand up comedian Oke. sebenarnya. Oh iya, bisa dong ngejok sih nanti. Tadi. Iya. Nah awalnya itu karena background aku stand up comedian, jadi aku ngebungkus tips glow up-nya dengan cara komedi. Ya, tapi Aku cari keresahannya, terus aku kasih komedi. Ternyata respon awalnya rame banget. Karena yang ngerasa relate bukan cuma wibu. Orang-orang non wibu yang punya teman kayak gitu tuh wah rame banget tuh, pada nge-repost, pada nge-tag gitu. Seru banget itu. Awal-awalnya. Nah, yang paling seru tuh enggak dari konten itu. apa nih? Liatin di kolom komen. Para wibu saling tuduh-tuduhan. Jadi dia nge-tag, nih dengerin nih tips buat lu wibu gitu. Terus dibalas kan, gue bukan wibu, lu yang wibu gitu. Padahal yang nge-tag namanya Uchiha Bayu. Sumpah aku gak bohong. Sumpah aku. Yang nge-tag namanya Uchiha Bayu. Aku lihat tuh, wah ini. Terus yang satunya Dimas. Namanya normal. Tapi ininya PP-nya Naruto baju Akatsuki, Pak. Itu kalau bukan wibu nggak bakal tahu berita hoax zaman dulu kan. Naruto masuk Akatsuki itu harus wibu level yang tinggi. Itu wibu yang pernah baca konspirasi. Betul. Orang-orang nonton Naruto cuman episode 20-30 kayaknya nggak bakal tahu soal isu Naruto masuk Akatsuki kayaknya. Iya benar. Itu beredar yang hanya kalangan milenial yang tahu. Itu udah ekivalen hoax, udah urban legend kan. Iya. Waduh. Ibu banget, jadi seru banget. Terus rame kan, banyak yang repost, banyak yang nge-tag. Akhirnya ya udah aku lanjutin. Terus tuh bikin lagi kayak apalagi ya yang bisa aku bikin gitu. Tapi sebenarnya message-nya benar. Pesan dari konten itu meskipun komedi segitunya ya, bukan untuk menyinggung atau ngatain, tapi beneran ada poinnya. Misalnya kayak pakai keramas, jangan lupa keramas, pakai parfum itu beneran. Iyalah. Meskipun depannya dikasih komedi gitu-gitu. Iya. Ini gue sebenarnya penasaran. Berarti lu pernah bahasanya nih, lu pernah melihat situasi, merasakan situasi di mana si intinya tempat di mana mungkin bau-bau menyan ini ada yang bakar menyan, Bau menyan. Iya. Masa itu coba gue penasaran nih. Jadi itu pasti ada yang bisa kita korek nih. Jadi sebenarnya referensi aku untuk nyari ya itu ada dua sebenarnya. Yang pertama basicnya banget karena aku memang wibu. Jadi cuma nginget-nginget dulu aku sejelek apa ya gitu sebenarnya. Iya. Berkaca pada diri sendiri ya. Makanya aku berani ngeklaim aku wibu glow up karena dulu separah itu gitu. Karena memang ada momen ini true story teman-teman. Aku pakai yang Naruto ikat kepalanya. Ya itu ya si lambang desanya itu kan. Di public area gitu aku berangkat les pakai itu pokoknya. Lu kenapa kepikiran buat gitu? Nggak tahu dulu aku ngerasa aku percaya dulu aku kayak Naruto gitu. Kayak relate banget dengan kondisi ada QB gitu di Gue dulu juga sempat sendiri. Jadi gue suka ngaca dulu tuh. Jadi ceritanya gue habis nonton sampai di titik, ingat kan yang pas siapa namanya? Yang mana tuh? Asuma lagi menghadang Kisame sama Itachi. Oke, iya. Mereka lagi mau menyampaikan pesan ke Konoha waktu itu. Yang dia bilang jangan tatap mata Itachi itu. Iya. Karena genjutsu banget, bahaya banget. Gue sampai kayak pernah kayak kata gue beneran ngaca nih abis main kan masuk orang gitu. Terus gue ngaca kayak, wih, gue ada saringan ya. Gue sih udah coklat gitu nih. Iya. Gue udah di kosan kan, terus gue nanya ke sana, Bang, mata gue ada kayak saringan gitu gimana? Dia bilang,
Apa gue anterin ke Cicendo. Aku udah sakit mata di situ maksudnya. Kanker ya kan. Iya. Tapi dulu Sasuke emang sekeren itu. Asli. Jadi Itu waktu aku kecil, yang momen dia kan ada Kakashi nanya cita-cita mereka bertiga kan. Iya. Naruto jadi Hokage, Sakura apa. Sasuke dengan coolnya bilang gini, aku ingin balas dendam. Wah, itu keren banget. Itu keren banget sumpah. Makanya aku sesuka itu dulu Sasuke. Cuman nggak tahu ya teman-teman mungkin setuju atau enggak. Ada fase Sasuke tuh jelek waktu ujian Chunin. Iya. Yang rambutnya gini. Yang rambut iya. Panjang banget Iya, lawan iya. Gara itu jelek tuh dia. Iya. Jadi ini dulu ceritanya. Jadi nih guys, ini kan agak masukkan di balik topeng ini tuh ganteng sebenarnya. Oke, kita iyain aja lah ya. Kita iyain dulu. Iyain aja dulu. Sama gue kan. Hmm. Nah, terus gue dulu jadi ceritanya emang dulu di sekolah gue tuh kayak mayoritas memang kebetulan Chinese kan. Jadi Oke. gue dipanggil senior tuh dipanggil Koko Oke. Cici. Gue dipanggil Koko Sasuke. Bus. Merasa ganteng, Bos. Iya. Chidori dulu, Bos. Gue aja nggak bisa kalau Iya. Chidori ini ke abang ini mah, wah Lu bisa tapi segalnya. makanya. Bisa. Serius? Bisa. Ini beneran wibu aku tuh. Karena dulu aku beli bukunya terus aku hafalin. Ini segel Chidori yang simpel. Jadi ada beberapa. Ya, Ada ya. yang panjang milik Kakashi. Aku hafal yang milik Sasuke. 3 ya. Yang pertama gini. Oke, tutorial guys. Tutor dulu guys. Tangan kanan gini ya metal. Tangan kanan metal ya. Oh iya, oh metal gini. Masuk. Tempel di sini. Ini oke. Kedua gini. Set. Oh, Ini kelingking. Salah itu. gua dulu nyari Salah. Yang masuk kelingking, Pak. yang ini Bang. Nih, kelingking lu masuk sini, Pak. Lu gini, Gini, tangan lu gini. Coba gini lu, ya, Nah, puter. Nah. Dia sebenarnya kalau bener bunyi akhirnya kan gitu. Jutsunya aktif. Kalau salah enggak dia. Oh iya. Kalau salah bunyinya gitu. Aduh. Kalian ngerti ya wibu banget berarti. Nih, gue kan bisa pakai berhubung gue bisa pakai sound effect berarti tadi Segini set ya. Ya, gini. Heeh. Gini. Masukin, Bang. Oh, Gini dulu deh kalau gini nih, simpelnya gini. Gini dulu. Ya, gini nih, gini. Baru 2 dibelokin. Set. Nah. set. Bukan Oh, salah. enggak, set. Ya. Nah, itu dia. Nah, kedua Terus yang ini. tadi Gini. Lurus telunjuknya. tunjuk. Nah, gitu. Ya. Ya. Belum, masih kurang satu. Fungnya baru kan 2. terakhir nanti. Ketiga Nah, di sini. gini. Set. Nah, gini. Gimana ya liatin ya ke kamera gini. Iya, set. gini. Kayak ini kayak pek Lo gitu. tau gak mikirnya dulu yang kayak om Hansip biasanya kan tadi ngapain? Iya om mau pulang ya mau begini. Oh iya. Yang dibuka Gak lagi ya. gitu, Bang. Gak gitu. Tahu lagi aku tuh. Ketawa tadi. Kayak gitu, gini. Kayak gini. Oke. Tapi si Yang masuk yang bersilangan Iya. kelingking sama jempol. kelingking sama jempol. gini. Ya, itu. Benar. Itu. Nah, pas fung nah. Bunyi Kalau itu. baru tuh langsung. Iya. Kan Gitu. nanti di efeknya gue lagi gini kasih apa? Cak kasih Lu Chidori. kasih bayar bapak editor itu. Enggak, editornya kasih editan jelek aja. Yang ditempel nggak Editan apa-apa. seadanya aja. Gue pakai kayak Indosiar gitu. Indosiar gimana ya? Indosiar ya kan. Iya. Gue kasih naga nanti di sini. Oke. Jadi gitu awalnya karena aku wibu banget. Jadi referensi awal aku nginget-nginget dari aku dulu yang segimananya gitu. Terus ada 2 lagi nih. Yang kedua karena aku juga punya banyak teman wibu. Jadi aku nginget-nginget tuh kelakuan aneh mereka. Gitu iya yang sebenarnya yang lari ninja di tempat umum. Oh iya. Tapi nggak ngomong hari ninja. Ini gue bicara nih, ini personal Iya, experience gue. iya. Gue sekarang mungkin umur udah lumayan di kepala 3 ya. Oke. Nah, beristri. Iya. Nah, Nih gue tuh pakai topeng tuh biar lu pada tuh nanti nggak naksir gue. Siap, Bos. Itu lah maksud gue. Hot daddy lah ya, hot daddy. Iya, hot daddy. Dia bilang ganteng kan. Sugar oke. daddy, Bos. Oke. Punya cerita. Gue sampai sekarang, gue anak gue kalau main gue suka gini loh nak kalau lari itu. Lari nar. Tapi begini. Kenapa lu ngajarinnya gitu? Karena itu nambah speed cuy. Jatuh enggak anaknya? Serius nama emang kalau nama speed semua atlet lari udah gini. Usain Bolt itu tuh ada, itu kalau lu lihat kalau lagi lari kan. Oke. Sama Enggak sih sebenarnya technically itu enggak bener. Itu cuman berlaku di dunia Naruto. Jadi referensi kedua dari teman-teman sekitar aku tuh. Teman-teman kayak aku kayaknya ini harus dibikin glow up gitu kayaknya enggak harus kayak gitu. Nah, baru yang ketiga itu referensinya dari event Jepangan. Yang baru-baru aja. Ya.
Karena banyak kan stigma soal event Jepangan yang wibu itu bau bawang lah. Terus mereka freak lah, yang sosok misterius gitu. Nah, referensi dari situ. Gue suka bertanya-tanya soal itu sebenarnya. Lu Kenapa udah tuh? bisa ngomong bau ketek bau bawang. Kenapa? Beli bawang di mana sih yang bau ketek? Itu lo pertanyaan gue. Beda, Bang. Cuma aku pengen klarifikasi teman-teman. Wibu tuh nggak semuanya bau bawang. Tapi betul. Iya, ada yang bau seledri, ada bau belimbing busuk. Gua udah nanggapinnya serius, Bang. Gue udah serius, Bang. Sorry ya teman-teman. tapi ini awalnya karena ada stigma itu kan. Iya. Di event Jepangan itu katanya ketika wibu ngumpul bau bawang. Ya. Banyak banget lah di internet. Awalnya aku mikir itu mungkin meme atau jokes gitu Iya, kan. iya. Sampai akhirnya aku datang beneran ke event Jepangan. Nggak perlu disebut lah ya tempatnya di mana, dan itu bener-bener aku merasa baunya tuh bukan di level yang gas tapi padet nggak gitu. Bau itu Serasa ditambol. kayak ada medan magnet yang beda. Dek, segininya gitu. Terbukti teman-teman, sorry ya teman-teman ya. Makanya aku pengen bikin mereka glow up gitu, biar nggak bau lagi. Ya, Terus ada konten yang happy mencoba menjelaskan kenapa event itu bau. Oke, Make sense karena mereka kan berangkatnya Beraktivitas. pakai jaket, terus ada culture di mana wibu itu suka pakai jaket hitam, serba hitam-hitam, berangkat dari rumah panas-panasan, keringetan, bertarung. betul. Nyampe sana lari-lari Naruto kan. Iya. Itu kemarin, jadi kemarin tuh gue liat di konten FYP gue ya. Apa namanya, mospitnya Siluet. Gue tuh pengen banget nonton Siluet. Gue sumpah, gue pengen banget nonton Kanabun sama Flow lah. Itu kayak, wah itu gue lagi bete nih ya. Masuk ke FYP kan, Langsung naik mood ya. Iya sama sih. gue harus semangat ke Naruto. Muter itu keren banget sih. Itu keren banget sih. Makanya gue ngeliat, wah itu, gue yakin sih itu aromanya udah kalau bicara level aroma sih. Nggak tahu ya karena kita nggak di tempat. Iya, karena Kita berprasangka salah ya. baik aja mungkin. Iya, Mungkin bener. enggak sih harusnya. Asumsinya. Iya. Paling gak di situ dingin mungkin. Iya, Iya, bener. setahu aku karena aku datang juga kan ke Impact, cuman nggak kebagian tiketnya. Ya aku berdiri tuh depan pintu gitu. Beda ya? Kenapa? Bukan tiket masuk sama tiket situ beda berarti ya? Beda karena aku dapat tiket yang murah, yang nggak bisa akses konser, jadi cuma stage. Jadi dia ada 3 stage gitu di Impact. Oh, Nah, oke. stage. Ini sudah di endorse ya? Iya, Siapa jadi- tahu Impact Nation manajemennya denger. Boleh. Kita, tiket gratis kan ya? Iya. Boleh. Jadi ada 3 kan. Ada stage utama yang konser, yang flow dan karena begitu gitu. Yang mahal. Yang tenis indoor itu ya? Betul. Nah, sisanya 2 stage lagi yang tiket lebih murah lah. Tapi lumayan kok ada JKT. JKT48 kemarin hari kedua. Oh. Itu ada flyer tayo. Iyalah. Gitu-gitu. Seru banget itu. Nah, mungkin balik lagi ke tadi ya, mungkin karena mereka banyak kali, mungkin kayak bau badan satu orang tuh sebenarnya nggak kecium. Tapi giliran 100 orang kan bisa jadi padat kan. Iya. Gitu. Ya. Itulah. Itu berarti asumsi pun lo duduk di kursi penonton mungkin yang lo yang sudah 3 kali itu mungkin dianjurkan pakai masker guys. Gue cuma nanya, maksudnya mungkin kayaknya bener kayaknya itu dianjurkan pakai masker. Dianjurkan. Kan nggak COVID bos. Betul. Oh iya, Covid, benar. Covid. Kan kadang kita nggak bisa ngontrol orang lain. Kita bisa kontrolnya kita kan. Iya. Pakai masker. Cek batur mah bau huntu jangan. Iya bau huntu mana? Huntu tuh kan gigi bau Oke. huntu tuh. Bojigong. Tapi sebenarnya lu bikin konten itu tujuannya tuh mulia ya sebenarnya. Maksudnya lu mau membantu teman-teman lu kan. Benar, sebenarnya lebih ke diri sendiri. Dan aku tuh punya gini yang message utamanya adalah menurut aku karena aku suka fashion kan. Aku pribadi suka fashion gitu. Menurut aku kalau emang kita fokus fashionnya adalah ke anime, itu harusnya keren. Karena banyak banget karakter anime yang bajunya sebenarnya keren. Iya. Gitu-gitu kayak Killua itu keren bajunya. Killua. Tapi keren dia, celana pendek simple gitu. Dia sebenarnya si Suka tuh outfitnya Solid. sebelum Chunin nih. Yang biru kan? yang biru, keren. Terus jaket juga. Nah, ini ya yang aku perhatiin. Terus pertanyaannya kenapa kalau cosplayer kebanyakan agak kurang kan? Karena dari segi bahan.
Bahan. Benar, ini serius ini. Karena banyak banget yang ngejual baju Sasuke tapi bahannya mengkilat. Tau nggak yang birunya tuh mengkilat, yang ininya juga lembek, tau nggak ya, nggak solid. Iya nggak solid tuh. Jadi kemarin saya kita memang ada yang ini kan, kita memang eksperimen menjadi toge, Inumaki toge gitu. Oke. Jadi memang waktu itu kebetulan gue lagi ke salah satu tempat, memang ada yang jual baju toge. Lu kebayang kan, toge kan dia segini gitu kan. Iya, si ini. Tapi gamai-gamai gitu sih. Jadi kalau misalnya gitu kayak lemes gitu sih ininya. Iya. Nggak ada vibe kan, dia kan kalau itu kan harus Iya. Iya, benar. Furikake. Tapi itu keren sih kalau misalnya Tapi kalian sorry matang. Tapi kalian lihat meme yang dia buka cancuk gitu. Ada lucu banget itu. Iya kan? Cancuk. Lucu banget itu, siapa yang bikin ya? Aduh, lucu banget itu. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya kalau emang bahannya bagus, style anime itu sebenarnya bagus. Gitu. Nah, sekarang merambah kemana-mana karena banyak yang soal rambut juga, ibu banyak yang berantakan gitu-gitu. Style yang keren. Gue kemarin nih baru ada ngeracunin gue Gans. Yang mana tuh? Gans yang cool banget yang Oke. orang mati jadi alien. Iya. Itu keren banget enggak sih? Kalau sama MJ gitu sebenarnya itu keren banget. Nggak usah disensitif. Itu artinya. Iya. Betul. Artinya pervert. Jadi bukan berarti hentai itu pun bisa. Warnanya yang porno, bukan ininya porno. Iya. Sebuah knowledge ya guys ya. Kita bareng. Saya di sini saya nggak ngerti anime tapi saya ngerti. Kan hentai anime Bang. Gimana ya Bang? Itu dia. Jadi aku pengen temen-temen ibu aku nggak freak lah intinya. Bisa lah jadi keren gitu. Ya. Kita berjuang bareng-bareng. Meskipun kadang aku juga masih suka pakai hoodie hitam ya. Sejujurnya masih suka jadi misteri masih suka. Sebenarnya kalau ini menurut gue sebagai pengamat katanya. Oke. Gue pengamat fashion juga cuma. Yeah. Jadi kalau gue membayangkan apa namanya fashionable ibu tuh jadinya apa? Jadi gotik cuy, jadi anak Harajuku. Hampir iya. Dan mereka tuh, gue tuh pernah sekali waktu sempat ada kesempatan yang melihat Harajuku ya. Dan jadi gue emang jadi suka emo nih kan, jadi ngeliat Harajuku style tuh kayak goth girls, wah seksi itu kan. Iya. Kita datang ke salah satu toko kan, gue ngeliat kayak men outfit ternyata ya, outfit gotik. Itu harganya itu iya mahal. Tapi kalau emang fashionnya emang udah secara proper pasti harusnya harganya juga secara kualitas pun harusnya proper. Suka hoodie kayak gitu sebenarnya kalau kata gue, dan pengen tetap memperlihatkan kayak saya wibu, saya suka Jepang ya kan, pakai Sukajan cuy. Sukajan? Iya. Yang mana tuh? Sukajan tuh varsity jacket gitu. Jadi, iya tahu. Yang kadang ada iya. Kan. Kayak bomber jacket kan. Mirip bomber jacket tapi yang ada motif-motif naga. Yang lu kemarin kasih lihat ke gua. Iya, Sukajan. Waktu itu kayak gua sempat lihat ada Sukajan. Motifnya Godzilla cuy. Kan biasanya motifnya naga atau iya. Keren sih itu. Jadi ada Godzilla, ada Warbird. Warbird, lu tau kaiju. Iya. Itu kaiju guys. Ini level ibunya sampai ngerti kaiju kan? Kaiju itu apa? Kita jelasin. Kaiju itu artinya kaiju itu sebenarnya monster. Sebenarnya jadi itu term yang dipakai juga di World War Z juga kaiju. Kaiju itu intinya memang Titan sih. Titan Kyojin. Iya, beda lagi Kyojin. Iya, cuman kalau mau pakai varsity pasti kan dalamnya juga match. Kalau mau polos aja, kalau mau aman hitam atau putih, jangan kayak udah pakai hitam lagi. Iya, udah rame kan. Terus ininya yang gambar Anya, aduh, agak masuk tuh. Ini udah sangar kan, depannya Anya. Anya rambut pink agak imut kayak tabrakan banget gitu. Lu berarti kemarin masih udah mending, udah keren pakai ini. Kohaku masih udahlah. Bukan anime mainstream sama sekali. Tapi ini oke nih, outer kimono kayak gini oke. Jadi memang kita tuh ini outfit kita nih sebenarnya ini kita mau upgrade ceritanya. Jadi ada saran dari salah satu teman-teman produser dia bilang, kita ganti aja, kita pakai Haori futuristik ya. Tahu kan ada ada gitu-gitu ya. Ya kan, wah sekarang zamannya apapun dimolein.
Benar cuy. Mole itu sebenarnya ada singkatannya. Gue tapi lupa. Gue ngomong nanti gue ngomong saya dihujat anak airsoft Ya. ya kan. Hati-hati. Hati-hati. Karena aku juga punya outer kimono. Benar. Iya, Ini iya. konten aku sering aku pakai. Iya. Emang Iya, suka banget Dan gitu. nyaman tau. Ini tuh kayak Nyaman, bener. apa? Angin tuh masuk. Iya, Nah, iya. Kalau hoodie itu kan angin nggak masuk kan. Ya. Iya, itu dia. Sebenarnya nggak ada salah pakai hoodie, Nah. tapi pastiin dingin dan mungkin malam kali ya. Ya, Kalau bener siang sih. kayak event Gua di bisa Jepangan, aduh. menjelaskan secara ilmiah yang tadi lo bilang yang kayak solid. Ini kan sudah padat nih dalam sini. Jadi pas keluar tuh kayak tekanan tinggi. Oh, bisa Oh, jadi. Bisa jadi. Bisa ya. jadi. Aku punya teori satu lagi. Ah, Di event di Jepangan tuh sering ada jualan makanan Jepang. takoyaki dan iya, dan- yang bahannya tuh cumi dan gitu-gitu. Menurut aku ya, kayaknya itu sorry teman-teman yang jualan makanan ya. Dia aromanya wangi. Wangi kan, tapi itu nempel di baju orang nih. Nempel terus mereka jalan terus keringetan. Nah, kombinasi bercampur. betul aroma makanan dengan keringat kayaknya agak susah untuk dinikmati gitu. Kayaknya itu yang memperparah ya mungkin. Jadi teman-teman kalau nggak pengen bau agak jaga jarak. Kalau nggak beli ya udah jangan terlalu dekat sama yang orang ngipas Iya. itu ya. Gitu. Ya ini nggak tahu make sense apa enggak. Kalian bisa bikin sendiri, ini teori aku. Lu bikin teori ngulik banget dah. Iya, karena sesimpel kayak orang jualan sate. Sate enak, baunya oke. Tapi kalau nempel di badan dan 3 jam ke depan kayaknya nggak enak deh. Gitu, sama yang kayak di event di Jepangan. Bahasa ketek itu. Ini basket dua nih karena cuy. Jadi katanya kalau lu suka pakai bedak tuh. Oh sebenarnya efek bedak juga bisa tuh. Efek bedak tuh bikin Tapi bukannya bedak buat ini menahan Nggak tahu kan? deh. Bahkan ada yang buat bedak buat nahan keringat kan? Harusnya yang Lu percaya gak? Ini kayak di dalam gua nih sekarang udah basah banget. ya sih bang, gue pengen bilang lu pengen buka topeng gak sih? Panas banget kayaknya. Gue bedakan aja karena kan gini-gini kayak ini udah belek. Tapi Iya pas sih. udah cerita memang bedak tuh kalau kata gue maksudnya percaya atau enggak sudah sekian banyak deodoran ada pun masih banyak orang soalnya bedak. Jadi kalau kayak bedak tuh juga suka bikin bau gitu loh. Iya. Bisa jadi ya. Mungkin. Makanya harapannya sebenarnya semoga bisa lah ya event di Jepangan makin dingin, makin kesini gitu. Ya, makin benar, proper. benar. Karena panas-panasan kasihan. Gue suka ke event di Jepangan yang di ruang AC sebenarnya. Iya. Iya. Jadi cosplay itu dengan kostum segede itu ya. Ya Terus apalagi yang panas-panasan yang kayaknya pakai PR armor, banget. Iya. ya gitu itu kan lumayan kerasa loh. Apalagi jadi tower pernah lihat nggak? Jadi tower kasihan banget. Ada tahu dia kayak bawa kulkas. Jadi tower iya panas banget tuh kayaknya dia. Kasihan banget tuh. Tolong lah ya ini teman-teman yang ngadain event. Tolong dipikirin juga semoga yang dingin-dingin. Kita kan sering apa namanya ya biasanya kayak tadi habis sebelum podcast atau habis podcast kita kan suka ada ngobrol dan lain-lain. Betul. Iya. Banyak komplain dari teman-teman cosar yang intinya kayak apalagi terkait ini ya, terkait udara dingin dan ya environment gitu. Iya. Namun iya betul event itu tidak selamanya di tempat yang dingin dan Betul. Ya, indoor lah ya. Iya. tapi memang kadang-kadang ada beberapa event yang ini gue pribadi pun melihat agak ofensif. Jadi maksudnya betul jadi cosplayer itu di welcome gitu, diundang ceritanya. Oke. Tapi notabene kayak mereka kok diajak datang sepertinya tidak disediakan tempat yang proper. Iya. Itu bisa jadi mungkin nggak tahu ya, mungkin pihak penyelenggara nggak tahu keperluan cosplayer kayak gimana, mungkin mereka nggak bisa tahu jadi, seribet tapi apa jadi cosplay. bisa jadi, Iya. bisa jadi. Mungkin Bisa jadi tempat makeup nggak tahu di mana, tempat istirahatnya nggak tahu di mana gitu mungkin. Iya. Karena- Makanya harusnya lebih banyak yang ngerti soal per-cosplayan biar event kita makin solid. Ya, betul. Karena Sama ini event di Jepang kan kita sebagai wibu tuh pasti sering nonton yang karakter anime tuh ceritanya dia datang nonton perayaan kembang api gitu-gitu, terus ada yang ngedate gitu-gitu kan, acara-acara di Jepang sana. Dan menurut aku kayak contoh nyatanya manifestasinya di Indo tuh ya di event di Jepangan gitu, biar kita ngerasa kayak karakter anime juga gitu datang ke event di Jepangan gitu sih. Jadi romantisasi event di Jepangan tuh sebenarnya harapan kita pengen kayak karakter anime itu. Iya. Makanya Benar. banyak lah harapannya kita. Sejujurnya aku pengen banget nonton kembang api ala-ala kayak di anime gitu. Oh iya. generasi gue sama anak gue suka nonton di YouTube gitu yang festival kembang api Jepang. Itu keren banget sih. Iya. Lu cuma mikir apa enggak apa?
kalau itu kembang api diarahin vertikal lurus, gue di depannya kayak pecah gue bener. Kayak Harry Potter. Iya. Kayak Harry Potter tembak-tembakan. Karena kalau nonton apa namanya tahun baru ya, beda vibes-nya. Oh iya lah. Ya aku tuh pengen pasti. nonton sama teman-teman wibu, ada cosplayer juga, nonton kembang api, kayaknya seru sih. Banyak banget tuh Tapi di belum anime. ada loh, tapi yang Sejauh ini nggak tahu. mungkin ada, aku yang nggak tahu. Iya, mungkin Bisa ada, cuman jadi. kita nggak tahu ya. Bisa jadi. Tapi kalau gue ngeliat maksudnya di Jepang tuh maksudnya kebayangkan, waduh, terus apa di daerah dekat Fuji gitu ya kan. Nah, Iya itu. kalau sekarang di sini gitu Gunung Tangkuban Perahu, ya ampun itu aja sampah masih suka ada ya kan. Tiba-tiba lu jalan dikit ada kok. Mati ya kan. Nah, Iya sih. itu cinta lingkungan. Jadi salah Bener, satu bener. orang Jepang yang menarik itu sebenarnya. Jadi memang mereka tuh ke alam sangat menjaga. Bener. Sama kayak penggambar ini deh, pematang. Yang tempat di samping sungai biasanya kan. Kalau di anime tuh kan bagus-bagus tuh. Iya. Kadang sore-sore tuh anime gambar-gambarnya yang kayak itu. turunan. Iya, aduh. Gitu. Benar. Kayaknya lu minum tuh bisa ya kan. Lo coba di sini lu minum sakit. Iya agak susah sih nyari di Jangan sini. disamain bang, kayaknya agak susah kayaknya. Semoga makin banyak lah yang kayak gitu-gitu Iya. biar bisa semakin mirip dunia nyata dengan dunia anime, kayaknya wibu makin seneng deh. Iya. Iya, harus kalau- bisa bedain lah ya. Tapi di atas itu semua ya, Oke. lu bikin konten kayak gitu, Ya. kan itu tadi positifnya. Mm-mm. Ada nggak tanggapan yang mungkin apa ya istilahnya kayak Iya, benar-benar. yang negatif lah intinya. Ada lah, pasti ada. Iya. Itu kayak gimana tanggapannya? Itu Aduh, biasanya aku ketawa. komentar kan lucu-lucu ya. Iya. Bikin Sebenarnya konten. haters kan, anggaplah haters. Iya. Orang yang ngatain atau nggak suka. Sebenarnya ada terbagi jadi dua. Mm-mm. Yang pertama yang benci ke akunya, yang bilang aku tuh ngatain gitu. Oh, oke. Ada yang ngatainnya justru orang di konten aku, kayak cosplayer yang aku interview. Ada tuh, iya, bener. Wah, Kayak kemarin yang aku nginterview Denji, yang gitu-gitu, yang lucu-lucuan kan. Iya. Enggak. Apa ini bicara konten ya. Itu ya Denji Gembel kayak gitu. Iya, bener. emang bener. Bener. Harusnya emang seperti itu. Bener. Denji Bener. yang Dan dia sendiri yang bilang Denji iya, Gembel. nah itu. Nah, ada yang ngatain, kasihan banget. Masa ada yang bilang ini, dia bilang ini nih efek habis obat-obatan gitu-gitu. Wah. Terus ada stres gitu-gitu. Itu yang menghujat dan gak suka ke orang yang aku interview. Oh, Ada juga yang ke aku iya. sendiri. Dibilang Mhm. konten ini menghina cosplayer gitu. Oh. Atau konten ini paling parah sih, aku paling sedih kemarin dibilangin body shaming. Itu sampai aku revisi sih jokesnya. Sebenarnya niatnya nggak ada ke arah sana. Aku tahu konten yang mana nih, soalnya ada yang berubah nih. Iya. Tapi itu nggak body shaming sih menurut opini gue personal ya, maksudnya. Definisi body shaming tuh ya kita ya maksudnya kalau gue pribadi kayak gue jadi terlalu gendut nggak kan ya kan hodut Iya. yang sudah gendut tapi ya memang gue gendut, jadi gue lebih baik gue menjaga badan, tapi Iya. balik lagi maksudnya memang Mungkin ada teman-teman yang belum nonton kontennya. Nih aku jelasin ya. Jadi sebelum aku upload, sebenarnya aku kan nulis skrip dulu kan. Ya. Dari skrip udah aku pikirin, ini kira-kira ada kalimat yang body shaming gak ya? Nggak ada sebenarnya. Tapi cara orang nangkap beda-beda kan. Tapi Nah, kalau gue dengerin pun nggak ada sih sebetulnya. bener. Sebetulnya nggak ada loh. Kita jelasin aja. Ya, Aku boleh, bilang boleh. kayak gini. Boleh. Tips glow up untuk ibu-ibu cewek kan. Yes, oke. Ada 3 tuh. Yang pertama, berhenti senyum memaksakan memunculkan angka 3. Karena gak bakal Iya. ini. Ya. Ya, adalah tuh jokes-jokesnya bla bla. Iya. Kedua, ada kan? Ada. Yang selalu selfie yang gitu ada banyak banget. Tapi tau nggak ini fun fact ya? Kayak fanbet gini kayak Aduh, konyol deh. Ini lucu. Ini konyol ya. Ini ya inspirasi jokesnya ini dari temen aku, Oke. cewek wibu. Jadi Iya. dia kalau selfie selalu yang gitu kan. Paling lucu tau nggak? Aku pernah main ke rumahnya. Terus ada foto keluarganya, dia, kakaknya, adeknya, cewek bertiga, mamanya. Foto senyumnya sama semua. Sama semua. Sumpah aku nggak mengada-ngada. Temen SMA aku masih tahu. Sama semua yang gitu. Sama semua, Pak. Astagfirullah. Aku nggak perlu disebut namanya. Tapi sama semua. Mungkin ya, aku mikir mungkin ibunya ngajarin kali ya.
Gitu nggak tahu. Ibunya Iya, soalnya ibu dari- kali. Bisa jadi angkatan 80-an. Ibunya ibu, Bro. Oji. Betul. Gitu. Aduh lucu banget. Nah itu inspirasi jokesnya ya. Terus kedua aku juga bilang nggak usah merubah suara di sok imutin yang Ya. halo nama aku yang gitu-gitu yang Yeah. capek kan dengernya, kita yang capek gitu. Kita suaranya kejepit gitu. Iya, kalau emang suara aslinya kayak gitu ya udah nggak Iya. apa-apa kan, tapi kalau dipaksa-paksa kayaknya nggak perlu. Ya. Nah yang ketiga nih yang jadi rame, aku bilang kayak gini, buat ibu-ibu cewek yang suka anime sport kayak Oh, Haikyuu, iya. Bulok, Iya, aku iya. bilang udah saatnya kalian yang gerak. Oke. Sampai sini masih aman kan? Bener Iya. kan? Aku bilang udah Iya. saatnya kalian yang gerak gitu. Karena nggak enak, apalagi kalau kalian cosplayer. Benar. Nggak enak cosplayer jadi Nezuko dengan berat badan 70 kilo. Iya. Gitu. Oh, oke. Itu oke. yang langsung Itu kalau itu kejadian, gue yakin ya. Itu Tanjiro udah ninggalin. bener. Aku bilang kok di situ kasihan Tanjiro-nya aku bilang. Terus banyak yang Apa namanya? Asumsi itu kejadian. Nggak akan Nezuko ngelawan Daki, nggak bakal terjadi. itu ya aku mikirnya kan aku bilang nggak enak. Aku bilang nggak bilang jelek atau apa ya, atau kayak oh jelek. Aku bilang nggak enak buat Tanjiro, bener kan? Iya. Tanjiro yang gendong kan? Iya. Nah Iya. itu jadi aku mikir kayaknya bukan body shaming deh gitu. Terus terlebih aku juga memfokuskan buat wibu-wibu yang nggak gerak, wibu-wibu yang males gerak kan. Iya, 70 kilo kayaknya bukan sesuatu yang sehat gitu. Iya. Nah cuman yang marah yang ngomen tuh katanya kak 70 kilo normal gitu. 70 kilo mah normal, kau coba tanya anak gym gitu. Bilang Kan buat anak wibu. betul bukan anak gym. Terus aku 98 kilo. Terus ada yang bilang kayak gini, kak 70 kilo normal kalau tinggi badannya 180-an. Ya. Aku balas, iya 90 kilo juga normal kalau tingginya 190. Aku bilang, terus aku balas lagi kan, 100 kilo juga normal kalau udah biasa gitu kan. Niatnya bercanda nih. Ternyata teman-teman yang marah itu kayaknya nggak bisa slow gitu. Wah, mungkin banyak yang nge-report akhirnya di take down. Oh, alah. Gitu. Sebenarnya di Instagram nggak di take down. Bicaranya di luar itu, tapi ya memang nggak ada salahnya berolahraga sebenarnya. Maksudnya Betul. Itu. Iya. Kayak kalau gue pribadi kayak gue suka buat blue lock nih. Dulu gue suka main sepak bola meskipun gak kayak blue lock ya kan. Iya. Gue lebih kayak Wakabayashi. Oh, Wakabayashi, kiper pakai topi, keren Iya, banget. pakai topi, Nah, itu gue betul. bilang tuh, lo kebayang gak ya? Itu kalau lo main kayak Wakabayashi ya pakai topi. Itu kalau misalnya kan topi kan keras ya ininya. Terus lo kena bola kenceng banget. Lo bertanda cuy. Iya sih. Waduh. Iya, Apalagi bola Tsubasa ditahan masih muter kan. Oh iya, Wah, sampai serem mundur banget. pelan. Ada yang ngegantung. Aku ngegantung di tiang. Oh, iya. Mau salto 2 hari Lucu 2 banget episode. Tahu nggak Tsubasa tuh kan dulu kita waktu kecil pasti suka niruin kan. Iya. Ada yang nendang barengan. Oh iya. Nendang barengan yang berdua. Iya. Pernah aku nyoba kan, ketendang kaki temen. Anjing itu sakit banget kan. Mikirnya kan keren kan. Oh, tak gitu kena. Oh, sakit banget. Nggak jadi keren. Pas begini, Iya. gue yang dibakar kan. Bener. Jongkang. Karena bola tuh sebenarnya titik tendangnya akan sama kan. Iya, Ya iya. nggak yang bisa dibagi dua gitu. Iya, benar. Iya. Susah nyamain timingnya. Iya. Kita main di aspal kan. Bener, nggak pakai sepatu, jadi langsung cetak gitu. Aduh lucu banget. Aduh kemana-mana. Balik lagi yang ke tadi ya. Iya, jadi banyak yang ngatain ada. Tapi makanya belakangan aku bikin konten yang agak meluruskan. Itu yang aku bilang berhenti berpikir cosplayer tuh orang aneh gitu-gitu. Biar orang yang suka ngatain cosplayer tahu lah kalau cosplayer tuh sebenarnya bukan orang aneh. Menurut aku bukan. Iya, Bukan orang aneh ya. Walaupun memang apa namanya, gue pribadi tuh awalnya tuh kayak melihat kayak bukan orang aneh sih, maksud gue kayak antik ya, bisa kayak gitu. Iya. Terus setelah gue terjun, Iya. harus secara mereka bikin sendiri, mereka nggak semua sih, jadi adanya. Iya. Cuma ya, Ada nyewa. solid itu biasanya bikin sendiri. Nyewa pun effort karena harus nyari referensinya Iya. juga nggak bisa asal sewa. Iya, gitu. iya. Itu makanya contoh Jadi menurut aku ya soal cosplayer ya, nggak ada cosplayer yang aneh. Sebenarnya bukan orang aneh. Yang ada orang aneh
nge-cosplay. Iya, betul. Ada Tapi itu. benar. Jadi Menurut gua dia ya. terlepas dari cosplay pun dia emang orangnya freak dan aneh gitu. Iya. Jadi bukan orang yang nge-cosplay jadi aneh, enggak. Emang dari awalnya mungkin dia orang yang freak terus Iya, ikut-ikutan event itu, mungkin ada yang kayak gitu. Tapi iya sih kalau menurut gue ya. Gue dari zaman SMP SMA gue suka anime, gue suka manga, gue nonton gitu, gue ngikutin lah. Cuma kalau ngelihat orang cosplay itu dulu gue punya pikiran kayak yang what, lu ngapain gitu. Iya. Lu ngapain gitu. Iya. Tapi makin kesini gue ngobrol sama yang beneran cosplay. Gue ngobrol sama yang emang udah terjun di situ dan itu bukan hobi yang negatif gitu menurut gue. Iya. Gue dapet dari teman-teman coser senior. Oke. Jadi sebenarnya lu tuh kalau cosplay memang nggak cuma lu nggak boleh cuma kostumnya doang, tapi harus in karakter. In karakter. Jadi gue kayak pakai topeng ini, gue harus setiap gue ngeliat Tanjiro gue kejar. Oh. Kan? Iya, Tanjiro. oke. Iya. Bawa pisau, tapi jangan sampai disekap-sekap aja. Oh, ini aku baru tahu ini nih. Aku baru tahu ini. Soalnya aku awal-awal datang ke event Jepangan kan. Ya. Kaget lihat itu mereka nggak saling kenal tapi tiba-tiba kayak wah gitu kayak Oh, kakak gitu. iya. Berinteraksi. Iya. Ternyata ya harus in karakter ya. Oke. Jadi Oke. namanya nggak, bahasanya on konsensus juga kalau misalnya pas kita kejar Tanjiro juga apa sih Iya. kan? Tapi gimana kalau status karakternya mereka suami istri, apa harus langsung pelukan gitu kayak wah istriku gitu. Kalau gitu aku mau jadi Kirito sih, aku nyari Asuna. Dari Asuna. Udah Iya. dapet Asuna yang suka. Aku pengen ngasih pesan buat teman-teman yang cosplay ya. Hmm. Kalau boleh ya, ini mohon kalau boleh jangan terlalu sensitif gitu. Kalau kalian cosplaynya belum di level yang bagus, terus orang-orang pada ketawa gitu, jadi ya udah anggap hiburan aja. Iya. Jangan, aku agak nggak suka sama argumen yang bilang hargain dong, dia usahanya banyak tahu, effortnya udah mahal. Kita yang lihat sebenarnya nggak peduli effort dia mahal apa gimana. Ya, Kalau lucu sebagai ya penikmat, iya sih. gimana dong Ya, gitu. ya. Maksudnya Betul. kalau lucu ya udah lucu. Iya. Tapi benar. emang sebenarnya jadi kan kalau teman-teman coser tuh kalau saling ini kan kata-kata kan otsu. Iya. Iya, itu apa tuh artinya tuh? Otsukare tuh kalau nggak salah artinya Terima kasih I appreciate your Ya, effort. Oh, gitu. Menghargai semangatmu gitu. atas kerja kerasnya hari ini gitu. Iya. Iya. Tapi beda sama siapa Yoroshiko ya. Iya, jadi intinya Iya. nih gini, ketawa tuh bukan berarti menghina. Betul. Jadi kayak aku ngeliat cosplayer udah lucu banget, bukan berarti menghina gitu ya. Ya udahlah gitu. Karena ada beberapa mungkin ya. Ada beberapa yang teman-teman cosplayer lihat konten aku ngerasanya aku tuh menghina padahal enggak. Iya. Ya lucu aja Iya. gitu. Gue sih mau nanya ini sebenarnya dari tadi tuh. Apa tuh? Karena ini kan kita kan udah ini panel diskusi tentang wibu nih. Oke. Nah sebenarnya menurut lu nih, orang tuh bisa dibilang wibu tuh apa sih indikatornya? Maksud gue gini kayak lu harus nonton anime 100 biji kan atau Iya. nonton anime satu juga bisa jadi wibu gitu. Tapi menurut lu gimana tuh statement itu tuh? Karena aku pernah searching. Jadi definisi wibu yang aku tahu ya, yang aku dapat dari hasil searching tuh orang yang suka Jepangan. Jadi nggak terbatas di anime doang tuh. Kayak aku berani bilang diri aku wibu karena aku banyak suka hal-hal yang berbau Jepangan. Secara kultur juga berarti Betul, itu. iya. Oke. Kayak lihat arsitektur Jepang itu suka, terus lihat sejarah-sejarah Jepang suka gitu. Bahkan aku suka nontonin yang proses pembuatan katana. Menurut aku katana tuh cantik banget, bagus banget. Iya kan. Terus yang nontonin dokumenter ninja terakhir, dia ada keturunan keluarga ninja asli. Oh, yang Terus sudah Iya. makin tergerus zaman. Nah, ada protes alat-alat itu kan. ya, yang dia bisa mindahin pokoknya ada itulah gitu. Nah, aku jadi suka semua hal yang berbau Jepangan lah intinya. Makanya aku berani bilang wibu. Nah, menurut aku definisi wibu itu gitu. Orang yang suka Jepangan, tidak terbatas di anime doang. Tapi betul. Itu wibu. Tapi banyak juga temen aku yang nganggap wibu itu harus no life gitu. Kalau kita kalau kita nonton anime, suka Jepangan tapi nggak no life, bukan wibu katanya. Jadi wibu tuh harus negatif konotasinya. Iya. Tapi memang sebenarnya gue sempat baca juga. Wibu tuh sebenarnya etimologinya tuh kan dia dari, gue lupa namanya, Perry Bible Comics ceritanya dulu tuh. Jadi emang dia dari kayak webtoon gitu. Intinya sebenarnya memang benar,
wibu tuh kalau bicara dulunya namanya bukan wibu, dulunya namanya keren cuy, Japanophile. Oke. Jadi Japanophilia, lu suka sama yang Jepang-Jepangan ya kan. Oh, Gitu, oke. singkat cerita, Terus sampai seiring berjalannya waktu, para orang-orang Japanophile ini katanya mereka tuh intinya kan lo Japanophile berarti lo bukan orang Jepang. Nah, di barat itu di ada salah satu komik yang main fitur dia dibilangnya weaponist katanya. Japanese, oke. Jadi, dibilangnya web Japanese. Oke. Orang Jepang Oh. itu dibilangnya kan. Ya, oke. Dari situ weaponist jadi web wip. Iya. Oh. Aku terminologinya baru tahu sampai whip doang tuh Iya, sebelum iya. wibu. Sebelum wibu kan dia whip dulu kan untuk orang-orang yang geek yang gitu-gitu Iya. kan whip. Ternyata tarik mundur lagi sebelum whip Japanese tadi ya. Iya, Pak. Weaponist tadi benar. Dan memang lucunya tuh jadi gini. Orang itu selalu bermindset bener kata lu tadi bang. Lu karena nolak mah nggak juga gitu sih maksudnya. Enggak juga, iya. Apa namanya? Gue setuju banget misalnya kayak lu memang suka Japanese culture in general itu wibu gitu. Iya. Ya. Dan yang menarik maksudnya gue ngeliat tuh memang si term wibu ini dari term negatif ya kan. Iya. Tapi di own sama komunitas sampai akhirnya jadi term yang gue wibu. Oke, Iya. sekarang udah bisa bangga ya Iya. bilang gue ibu gitu. Gini. Bangga jadi wibu, Bos. Lu bisa ngomong Chidori keren cuy. Wibu. Tapi jarang yang bener loh. Orang kosong kayak salah. Kemarin aja ada yang kosong ada yang salah kan? Iya, sekosong kayak salah ditegur. Wih, salah segel. Dan jurinya tuh bukan juri, penonton jurinya. Iya. Di komen itu salah segel ya. Oh, siap. Tapi Bos. aku suka banget sama Jepangan sih. Sesuka itu. Nggak tahu kenapa ya. Nggak tahu mungkin karena awal-awal dengan terpapar anime kali ya. Tapi Oh, sekarang semua arsitektur Jepangan yang bahkan sampai ke level yang zaman dulu nih, yang bentuk kerajaan yang gitu, menurut aku keren banget tuh. Iya. Sampai kayak yang Jepang futuristik juga keren kan. Iya, tapi Kayak di film penggambaran di film ini John Wick yang terbaru. Ya, Itu kan ya. Jepang futuristik tuh. Iya. Kayak anjing keren banget itu. Gitu-gitu. Bahkan yang kayak sampai ke level yang apa yang game pang Cyberpunk itu juga keren banget gitu-gitu. Jadi semua yang berbau Jepang suka deh. Tapi lu bisa ngomong belajar bahasanya nggak? Sempat belajar. Sempat ikut les tapi nggak nempel. Oh. Tapi nonton anime suka ada yang tahu. Oh, Iya kan, familiar oke. kan. Iya. Oke. Tapi susah itu. Soalnya konten lu tuh kayak tiba-tiba ngomong bahasa suge. Iya. Suge. Suge. itu nagih ya. Itu lucu sih sebenarnya. Terus gitu. Suge. Bagus. Itu inspirasi tau nggak siapa? Siapa? Killua. Oh iya, benar. Killua ngomongnya gitu. Oh iya. Kalau nggak dia bilang baka. Oh iya, Iya. Kegon kan sering ya. Iya. Kegon sering banget ngomong. Nanya, lu kan suka apa? Lu dapat kartu license hunter. Bawa aku kemana-mana. Bro, gue juga punya kebetulan. Tapi berarti lu nih hunter banget nih kayaknya nih. Iya, dulu aku berhayal banget karena jadi hunter kan bisa gratis apa aja kan. Iya, betul. Transportasi Iya. gratis. Asal nonton- ada license itu. Jadi dulu Iya. berhayal pengen banget jadi hunter gitu. Lu kebayang, lu jadi kalau politiknya ya, lu berarti enak nikah setelah jadi hunter cuy. Oh iya, gratis. Iya, tapi hidup agak terancam sih. Iya. Kerjaannya kan juga sulit ya. Serem. Gitu. Tapi kalian suka hal yang selain anime nggak sih yang di Jepangan gitu? Nah, Kalau Kayak gue samurai, Kalau- katana. lu tadi kan lu bilang lu suka sejarah Jepang, berarti lu Samurai X nih juga kayaknya Bener. Iya. Suka banget. nih. Bahkan nih dari Samurai X kan aku tahu kan cerita Samurai X itu konflik soal perpindahan bentuk negaranya kan. Aku sempet nontonin gitu-gitu juga dokumenternya kayak Oh. kenapa Jepang ada konflik, terus kenapa ada film yang Last Samurai gitu-gitu. Oh. Proses mereka jadi apa ya, negara atau apa ya? Dulu kan dia kayak kingdom gitu yang shogun gitu-gitu. Ya. Nah, aku ngikutin itu seru banget tuh sejarahnya. Iya. Seru banget itu. Iya. Jadi emang sebenarnya itu tuh yang gue suka banget dari benar. Jadi memang sebenarnya The Last Samurai itu Samurai X live action kalau bercandaan gue. Iya. Jadi memang
itulah yang gue dulu suka cerita nih. Ini yang gue suka cerita ke kalian semua. Jadi memang yang menarik dari cerita Sejarah Samurai X Jepang. itu bukan Oke. cerita pedang-pedang, iya, shonen berantem Iya. gitu. Tapi emang latar belakang zamannya. Iya, betul, betul. Setting zaman ini adalah zaman yang sama Kimetsu sekarang. Kimetsu. Iya. Ya, Kimetsu tuh Meiji era, udah Meiji ya. Nah, jadi memang transisi dari Meiji era ke era dari era Edo Shogunate. Iya. Itu tuh ini cerita Samurai X tuh di sini. Jadi kayak Iya. dari masyarakat feudal yang ada kasta-kastaan, terus ke masyarakat industri. Betul. Itu di situ Samurai X. Paling gampang di notice adalah masyarakatnya agak aneh ngelihat orang yang masih bawa pedang. Betul. Itu kan. Betul. Di Samurai X gitu, dan terjadi di Kimetsu Iya. waktu Tanjiro ngejar Muzan. Terus Iya, dia masuk iya. ke area yang pemukiman Yang banyak orang, terus rame-rame, orang-orang iya. kayak kok bawa pedang gitu Iya, kan, iya, karena iya. dia masih bawa pedang. Iya. Yes, Iya, ya, aku baru sadar ternyata di area yang sama mereka ya. Iya. Ya, awal-awal scene Samurai X juga yang perang itu. Iya. Dan terlihat dari kostumnya. Perubahan dari kimono terus kayak seragam yang oh militer iya benar, gitu benar. kan. Oh iya benar juga. Iya. Dan militernya nggak pakai katana lagi, tapi pakai tongkat panjang itu Iya, yang kayu. Iya. Benar Seru juga. banget tuh Samurai X. Tapi gue akui sih, maksudnya kayak gue pribadi pun gue bisa mengakui ibu ya, karena banyak hal-hal menarik. Ya maksudnya hal-hal menarik tentang Jepang tuh gak cuma anime doang. Iya. Gak cuma Jeff gak punya hentai doang gitu maksud gue. Maksudnya kan banyak. Aku sampai sekarang ya pengen banget lihat pohon sakura yang mekar. Sama Pengen banget. Nggak tahu ya seindah di anime nggak ya. Di anime tuh waduh cantik banget gitu. Apalagi ada roh-rohnya. Kayak Kakashi tuh sih. Kayak sih Yang didatengin Iya. yokai Yokai. gitu-gitu di pohonnya. Aduh indah banget itu. Penggambaran sakura tuh menurut aku menarik banget sih. Tapi kalau emang kalian tanya ya ke gue kayak lu pengen keluar negeri kemana ya, ke Jepang gue pengen. Sama. Aku Itu belum jawaban pernah. yang pertama gue pengen tuh Jepang. Oh yang pemandian Ghibli beneran tuh keren juga tuh. Oh lu nonton Mandi Ghibli? saya. lu suka juga nih jangan. Suka. Ini baru nih ibu. Wibu dong. Jangan. Ghibli Ghibli dong. anime bukan sih sebenarnya? Anime kayaknya. Enggak tahu. Ini perdebatan. Iya. Soalnya kemarin gue tuh nge-interview nih. Oke. Gue nanya anime yang pertama lo tonton apa? Hmm. Dia bilang Ghibli kayak. Gue juga gue nggak tahu itu tuh masuknya anime atau kartun gitu maksudnya. Oh. Gue sendiri pun kayak Ghibli anime bukannya. Gue juga bingung gitu. Iya ya. Aku nggak pernah musingkan soal definisi gitu sih, tapi Iya, intinya sama seru sih. banget filmnya. Iya. Aku nonton Grave of Fireflies, Oh. nangis sejadi-jadinya. Sama kalau bahasa Cirambai cuy. Apaan, Cir? Cirambai. Nah, nih penjelasan Cirambai curi ketika mengambil Nangis banget tuh. Aduh sedih banget. Yang kakak adek itu kan sih. Iya. Kan kebetulan kan punya adik kan. Jadi kayak gue memposisikan gue di situ kayak adik gue kelaparan ya kan. Iya. Makan tanah mas. Nah, Makan tanah cuy. Aduh sakit banget. Ingat kalengnya tuh yang permen itu Iya. diisi batu. Ya ampun, sedih banget itu. Tapi selain itu banyak yang seru kayak Spirit Away. itu Spirit seru. Away. Keren. Terus Terus jarang loh yang nonton Ghibli gitu. Lain kali gue di sini mau jadi itu. Kaonashi. Oh, kayaknya jadi Totoro. Oh, Iya. Bang, gue ada tes nih di sini nih. Jadi intinya sebenarnya tentang otaku dan wibu. Oke. Gue mau ngetes nih ya, lu otaku atau wibu? Iya. Oke. Nah, gue ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 300 pertanyaan. Sebenarnya sebelum dites udah jelas jawabannya, udah jelas. Iya. Nah, yang pertama nih bang, lu punya nggak koleksi barang-barang anime yang unyu? Yang unyu Iya. punya dong. Yang cibi-cibi ya kan? Oh iyalah jelas lah. Jelas gitu ya? Iya. Oke, terang-terangan. Cibi-cibi. Nggak usah koleksi deh. Dulu aja aku foto profile Facebook yang cibi-cibi. Ih, lucu kan? Sasuke cibi gitu kan. Oh iya. Keywordnya itu dulu. Iya, Sasuke Chibi. Tahu nggak? Dulu aku nggak tahu cibi itu apa, tapi
tahu Tapi keywordnya. tahu chibi iya, ya, ternyata tahu chibi chibi itu ya. kan artinya kecil kan. Iya. Sekarang baru tahu. Benar, oke. Gue baru tahu hari ini cibi artinya kecil. Lu cari aja banyak Iya. apa cibi, pasti jadinya yang kayak kepalanya Yang- gede, iya, badannya yang kecil, gitu. yang gitu-gitu. Cincin cibi berarti Ya nggak gitu konsepnya. Coba aja deh kamu Ya, penasaran, coba aja di Google kayak apa gambarnya, gue juga pengen tahu sebenarnya. Tadi dulu gitu searching. Naruto chibi. Gara sih imut gara chibi. nih, pertanyaan kedua, lu cosplayer atau enggak? Atau mulai ada sesuatu nih, Ivan mau mencoba jadi cosplayer? Sejauh ini belum pernah nyoba tapi pengen. Oke. Pengen. Ini, nah, lu suka aja enggak usah dicari, lu suka Japanese anime. Mau kalau gua tanya itu kesannya goblok banget ya. Udah pasti, jelas. Udah pasti, Nah, udah pasti. Ini yang gue bingung nih, ini ada pertanyaan, lu suka western anime. Nah, western anime memang ada ya? Western kartun kali. Kartun, iya. Kalau kartun iya Kartunnya mungkin. banyak sih. Iya, kalau anime kan anime udah pasti tuh- konotasinya Jepang kan. Iya, Iya, kan iya. animation kan, dia ngambil Iya, dari iya, iya. animation itu kan anime. Oh, animation kali, western animation Iya, mungkin. mungkin. Bukan anime. SpongeBob gitu. Iya, Avatar. Karena masih ada Jepang-Jepangnya di Legend of Aang. Karena masih ada Jepang-Jepangnya di Legend of Aang. Iya, Keren banget itu. Legend of Aang. Aang. Anime enggak? Gini, pertanyaannya kayaknya gini. Oke. Lu kan nonton anime, senangnya di dubbing Inggris terus Enggak dong. Jepang lah. Tetap ya? Jepang. Harus Jepang lah. Karena harus Iya. Dragon Ball bahasa Inggris jelek. Asli. Gak terima. Asli. Kamehameha apaan? Gak kayak gitu nadanya. Harus Iya, iya. salah itu. fiction nanti bahasa Inggris. Aku mau nonton dubbing Jepang sih tetap. Kan ada opsinya kan di Netflix nanti ada dubbing Jepang. Harusnya ada, cuman ya nggak tahu. lah. Aduh agak susah kalau bahasa Inggris. Iya, iya. Ada anime poster nggak di kamu? Ya, ada banyak. Di konten aku ada banyak. Iya, di kontennya jadi ada poster. Ada. 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 Nah, ini apa namanya? Lu intinya lu suka budaya Jepang, Ya. anime banget atau di luar anime? Semuanya Jepangan, kuliner, arsitektur, Iya, culture, semuanya. Lu dari ini kan ceritanya apakah Anda otak? Lu menjawab yang iya tuh dari 7 pertanyaan ada 5. Iya bener 5. 5. Berarti otakku masuk nih. Nah, Oke. yang kedua, apakah Anda wibu nih? Nah, lu suka snack-snack Jepang nggak? Iya, Gue suka sih Pocky ya. suka, enak. Oke. Gak tahu terlihat menarik aja ya. Iya. Pokoknya gue tuh kalau ada Kalau ada tulisan Meiji Iya, kayaknya iya. Kalau ada tulisan Meiji tuh Kayaknya kayak enak. atau enggak tulisan yang hiragana Jepang. Wah, enak. kayaknya enak. Iya, iya. Iya, iya. Terusan Meiji ya kan? Otaku itu apa sih? Otaku. Jadi itu Ada bedanya apa? Aku nggak tahu nih. intinya sebenarnya bahasa singkatnya, penjelasan singkatnya gini. Wibu tuh untuk otakku di luar orang Jepang. Tapi Oke. kalau bukan orang Jepang, lu bilangnya lu adalah wibu. Wibu. Kalau orang Jepang? Orang Jepang saya otakku. Oh, iya. Oh, Nah, iya. intinya otakku tuh artinya nerd aja gitu. Iya, iya, iya. Nerd bahasa practically nerd. Oke. Dan wibu ya. Wibu tuh, nah, jadi tuh wibu kalau lu search ya. Tadi kan gue cerita cari bahan nih, mau cari. Wibu etimologi, semua tulisannya sama. Wibu tuh nggak dari kata-kata nggak ada kata-kata wibu tuh nggak ada sebelumnya, yaitu weaponis itu sebelumnya. Iya, cuman di Indo kayaknya berarti ya. Wibu. Whip Indo mungkin bisa jadi wibu, whip Indo. I-nya Indo berarti whip Indo. Cocokologi, Bos. Siap. Whip whip Indo mungkin. Siap, Bos. Tapi ya lanjut Bang. Lanjut. Nah, lu suka subscribe layanan snack bulanan Jepang nggak? Gue juga bingung ini. Suka subscribe Snack bulanan Jepang. Subscribe layanan snack bulanan Jepang. Antara gue yang translate Inggrisnya goblok banget, tapi ini layanan steak Jepang. Enggak sih, enggak tahu. subscribe. Jadi memang yang gue tahu memang ada layanan kayak lu subscription sistemnya Dikirimin gitu. dikirimin dari Jepang. Oh, kayaknya di Indo juga. Di ruangan ini ada soalnya yang kayak gitu, gue Oh, iya? nggak nyebut ya kan. Oh, wibu banget. Siapa? Ya. Wah itu makanya. Wibu banget ya. Banget. Enggak sih aku, enggak. Aku paling sebatas layanan Yakult kayaknya. Yakult Ibu-ibu Jepang yang nggak sih? keliling. Iya, enggak tahu ya. Yakult produk Jepang enggak sih? Iya kan? Iya. Oh, masuk berarti. Oh, masuk gitu. Masuk. Lu belajar bahasa Jepang udah kan? Udah ikut les dulu, tapi masih tolol. Lu masih nggak nonton kartun kan?
Masih Yang dong. di luar Japanese anime. Iya, kalau Mungkin seru. contohnya. Iya, kalau seru aku tonton. Tapi kalau Malaysia anti banget tuh. Kenapa? Nggak seru boboiboy gitu. Aduh, Musuhnya kotak gitu. Aduh. Nggak harus Madara setidaknya kayak gitu-gitu. Nggak, lo habis nonton Madara, Villain tuh harus serem. tiba-tiba aduh. Villain tuh serem, Muzan, oke. Kotak. Aduh. Nggak masuk aku. Lanjut. Lu Terus. baca manga baca ya. Baca dong, baca Kayaknya manga. Dari umur sama lebih terbiasa sama manga. Iya. Tapi ya. Tanya, manga itu ternyata ngomongnya bukan manga. Manga yang bener ya? manga. Orang Jepang Manga. bilangnya manga ya? Manga. Oh, oke. Mangga. Manga. Iya. Kamu tim Karena ada anime itu beberapa manga. yang aku ngerasa lebih seru di manga daripada di animenya. Contohnya Bleach deh, paling baru sekarang. Bleach. Yang arc terakhir ini Iya. di mangganya itu bener-bener kayak tensi mereka kalah, terus semuanya hancur lebur tuh kerasa. Dan epic comeback momen si para kapten itu juga kerasa. Di anime nggak tahu ya, cuman berapa episode gitu udah. Kan Bleach 1000 tahun darah itu. Thousand Years. Iya, Thousand Years Blood arc itu. Iya, itu. Di animenya tuh nggak kerasa. Momen mereka desperate, jadi kotanya tuh hancur kan, dikalahin musuhnya itu tuh di manga tuh kerasa banget lah intinya, kita wah hancur semua nih, mati-mati gitu-gitu. Iya, tapi itu Tapi parah di anime sih, hancurnya parah. harusnya Parah separah banget itu. hancurnya. Tapi penggambaran di anime mungkin aku yang nggak nangkep, tapi menurut aku kurang mencekam gitu. Iya. Lebih ke keren gak sih? Tapi kalau di anime itu kayak Iya, grafiknya keren banget. Keren, cahaya-cahayanya iya. keren. Tapi secara konsep Bankai lebih, menurut aku dia tuh sangat konseptual. Yang kita nikmatin itu konsepnya, bukan grafiknya. Iya. Nggak tahu nanti yang Bankainya si yang Theater of Death itu nanti keluar akan baguskah grafiknya apa gimana. Tapi secara konsep itu seru banget. Jadi lebih seru di manga menurut aku. Yes. Bleach. Tapi berarti sekarang nih kita tanyain ya, anime sama manga mending mana berarti? Anim, manga. Aduh, susah banget jawabnya. Tergantung juga tapi Iya. kayaknya. Ada yang lebih seru di anime. Iya. Vinland Saga lebih seru di anime. Wih, Vinland Saga. Vinland Saga. Ada gitu Vinland Saga? Ada dong. Oh, Manganya ada Vinland Saga. aja berarti gue tuh tidak level ibunya di bawah kalian jauh ya. Rata-rata mungkin semua anime tuh akan based on Kan manga. ada adaptasi dari Adaptasi manganya manga. ya, biasanya anime. Yang justru yang Biasanya. sering adalah manga doang, animenya nggak ada. Iya, betul. Betul. Yang aku list kemarin yang aku kasih tahu ada Pajama no Kanojo gitu. Dia nggak diadaptasi ke anime, tapi manganya seru banget. Pajama no Kanojo. Kalau nggak salah ya. Enggak baca. Pajama no cewek berarti. Iya. Pajama no Ceritanya soal pacarnya yang meninggal tapi jadi hantu terus masih muncul. Mirip Anohana. Oh. Tapi lebih pendek, seru. Anohana juga iya. sedih sih. Gitu. Anohana. Manga, anime agak susah aku jawabnya. Iya. Tergantung. Ada yang lebih seru anime, ada yang lebih seru manga. Iya, Susah jawab. Iya. Ini pertanyaan terakhir, lu mau pergi ke Jepang udah jelasin. Udah jelas lah. Udah jelas. Wah, lu wibu cuy. Asli ini. Ya nggak perlu sebenarnya nggak perlu dites. Iya. Yang udah jelas wibu. Iya, Udah jelas. Wibu kayaknya. Nanti Ada sertifikatnya. kita kirimin PDF-nya. Ini fun fact nih teman-teman. Saking wibunya dulu aku ya. SMP kelas 1 waktu aku masih nonton Ice Shield. Ice Shield 21. Ice Shield 21. Aku di kelas menghayal jadi Ice Shield. Waktu bosan gitu kayak menghayal lari-lari, belok-belok tuh gitu-gitu. Seaneh itu. Terus ini selain untung Ice kamu Shield tidak salah jalan ya besar. iya sih, makanya aku bilang udah glow up sekarang. Oh, iya bener. Udah nggak lagi. Dulu sebelum Naruto, aku tuh masih terinfluence kayak Kaishi. Oh, kayak Kai. Di kelas, Kai, Choso, Metsu, meledak dalam pikiranku. Set. Gitu. Oh no. Keren banget tuh kayak Kaishi. Set. Gitu. Aduh, segitunya dulu aku. Bang, kalau lu dulu suka sama gue ejek. Sebu-ibu itu aku dulu. Ya ampun. Makanya jangan lagi lah, jangan melakukan gerakan-gerakan anime di tempat umum. Kadang aneh. Iya. Tapi kalau segel boleh. Kalau bener boleh, kalau salah jangan. Bener. Kalau bener. Berarti kan ini
Berarti sebenarnya konten lu tuh biasa testimonialnya berarti ceritanya. Iya. Kan ada yang bilang ini mah ngatain diri sendiri gitu. Emang iya. Emang iya. Makanya kontennya kan relate karena dia mengalami. Betul. Kayaknya juga kalau nggak wibu nggak akan sakurat itu ya. Iya betul. Bener. Oke, maksudnya kalau gue sekarang tuh banyak teman-teman konten kreator yang lain yang terlenggawi. Biasanya kayak gue cuma nonton Kimetsu 3 episode terus gue langsung gak jadi wibu. Iya. Aduh maksudnya. Bahkan ada cosplayer yang nggak nonton animenya, Nah itu banyak. nggak tahu karakternya. Wah kayak Wah waduh. itu kacau sih. Boleh sih, cuman kita kayak ntar dulu ya untuk temenan gitu. Guys ini berhubung kita ngobrol udah lama banget nih. Iya seru banget. Udah di penghujung acara ya kita ya nggak kerasa. Tapi ini bang, sebelum kita udahan ya, Oke. kita ada salam dulu nih. Ada apaan? Salam. Oke. Karena bukan cosplayer, Heeh. jadi kita salamnya bangga menjadi wibu. Oke. Gimana tuh salamnya? Boleh. Gue ajarin dulu ya. Ya. Salam BMW. Bangga menjadi wibu. Teman-teman itu tadi Bang Irfan kita udah ngobrol banyak banget ya. Ya teman-teman terima kasih banyak yang udah nonton sampai akhir ya. Jangan lupa di follow buat Instagram kita, sosial media kita, sosial media kakak ini juga. Jangan lupa untuk Boleh. di follow nanti ditampilin di sini. Iya. Irfan_Elsyami. Yes. Kita ada bingkisan nih bang, oleh-oleh khusus. Ya. Wah. Ini apa? Nah ini kan berhubung iya buat lawan raja terakhir berhubung kan Keren. sering datang-datang ke event nih ya supaya bisa membawa cahaya bagi teman-teman di sana. Iya. Kemarin aku masih kalah sih sama raja terakhir itu. Ini kayaknya gak kalah nih. Kita udah pilih ini. Oke. Ini bicaranya accurate funeral. Iya. Keren. Rated. Ini tulisannya Tanjiro Sweat sih, agak wibu banget. Siapa yang ngumpulin? Tanjiro Sweat. Ya ampun. Ya mungkin agak bawa nih supaya Keringatan. Siapa yang bikin ini pasti wibu banget nih. Pasti wibu banget. Ya, ini Ini unik nih Pikachu ya. bingkisan dari kita. Keren. Untuk Bang Irfan. Semoga makin semangat konten ya Bang. Thank you guys. Semakin semangat konten dan sehat-sehat selalu. Nice. Sip. Mau Thank you diambil gambar dulu boleh? Atau nanti aja? pakai ini. Oke. Sip teman-teman terima kasih sudah nonton ya. Jangan lupa untuk di follow sosial media kita, sosial media Bang Irfan juga. Nice. Terima kasih banyak. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore, selamat siang. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye. Oke.